Halo teman-teman, apa kabar? Apa teman-teman dalam keadaan sehat? Wah, syukurlah kalau teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek dengan cara yang seru dan interaktif. Apa teman-teman semua sudah siap? Oke, kalau semua teman-teman udah siap mengikuti pembelajaran ini, yuk kita mulai. Cerita pendek atau yang lebih kita kenal dengan sebutan cerpen. Nah, cerpen ini adalah cerita fiksi yang pendek atau singkat. Cerita pendek ini dikatakan singkat karena pokok permasalahan yang dibahas atau dikisahkan hanya satu atau tunggal. Nah, ide untuk menulis cerita pendek ini biasanya didasarkan pada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu unsur intrinsik cerita pendek. Nah, unsur intrinsik cerita pendek yang pertama ialah tema. Tema ini adalah ide dasar dari sebuah cerpen. Ide dasar ini melatar belakangi keseluruhan cerita pendek. Lalu unsur intrinsik yang kedua ialah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh merupakan orang yang mempunyai peran tertentu dalam cerita pendek tersebut. Tokoh dalam cerita pendek memiliki watak yang berbeda-beda. Bisa watak jahat ataupun bisa watak baik. Nah, sementara itu penokohan adalah cara pengarang cerita pendek menggambarkan karakter tokoh yang ada pada cerita pendek tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga ialah alur atau plot. Nah, alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, rangkaian peristiwa ini disusun berdasarkan sebab dan akibat. Pada cerita pendek, alur yang biasa digunakan itu adalah alur maju. Oke. Yang selanjutnya adalah unsur intrinsik cerita pendek yang keempat, yaitu latar. Nah, latar atau biasanya disebut dengan setting adalah waktu, tempat, dan suasana yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, latar ini sangat berhubungan erat dengan alur. Melalui latar yang ada, pembaca dapat mengetahui kapan, di mana, dan suasana apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Lalu unsur intrinsik yang kelima ialah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah cara pengarang mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan tujuan menimbulkan kesan yang mendalam di hati. Dengan gaya bahasa yang digunakan, pembaca akan merasakan apa yang terjadi di dalam cerpen yang dibaca melalui gaya bahasa tersebut. Nah, unsur intrinsik yang keenam ialah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Ada beberapa jenis sudut pandang. Yang pertama ialah pengarang sebagai orang pertama pelaku utama. Lalu yang kedua, pengarang sebagai orang pertama pelaku sampingan. Dan yang ketiga ialah pengarang sebagai orang ketiga sebagai pengamat. Dan yang terakhir ialah pengarang sebagai orang ketiga serba tahu. Kita masuk ke unsur intrinsik yang terakhir dalam cerita pendek, yaitu amanat. Nah, amanat ini adalah pesan tersirat yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Untuk menentukan amanat, pembaca harus memahami isi cerita secara utuh kemudian menyimpulkannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam cerita pendek. Nah, nilai yang pertama ialah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya nih, rajin beribadah dan menjauhi larangan agama itu termasuk ke nilai-nilai religi atau ketuhanan. Lalu nilai yang kedua ialah nilai moral.
Nah, nilai moral ini merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan sikap, akhlak, dan budi pekerti seseorang. Contohnya, sopan santun atau hormat kepada orang tua itu termasuk ke nilai moral. Nilai yang ketiga ialah nilai sosial. Nah, nilai sosial ini merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antar sesama. Contohnya, menolong orang lain, saling memberi, membantu orang yang kesusahan, dan menyayangi orang lain. Itu adalah bentuk-bentuk dari nilai sosial. Nah, nilai yang keempat ialah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang setiap hari. Contohnya, gotong royong, tidak pernah datang terlambat ke sekolah, dan bangun pagi setiap hari. Itu merupakan bentuk-bentuk dari nilai budaya. Nah, yang terakhir ialah nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan ini merupakan nilai yang berkaitan dengan dunia sekolah atau pendidikan pada umumnya. Contohnya, rajin bersekolah, mengerjakan tugas, dan mendengarkan penjelasan guru itu sudah merupakan bentuk dari nilai pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan menyimak dan menonton contoh cerita pendek. Untuk teman-teman, mohon disimak dengan baik video yang akan ditampilkan setelah ini karena akan diajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman teman-teman semua. Ayah dan ibu belum pulang dari kantor. Mbak Asti dan Mas Pur pergi kuliah. Kawan bermain Lili, Oni sedang sakit kuning. Vita, tetangga sebelah sedang pergi ke rumah saudaranya. Nah, tinggal Lili dan Boknah yang ada di rumah. Boknah sibuk menyetrika. Lili merasa kesal dan bosan. PR sudah selesai. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Biasanya dia bermain dengan Vita atau Oni. Sudah, tidur saja, Li. Usul Boknah. Ah, orang tidak mengantuk disuruh tidur. Lili menggerutu. Atau main ke rumah Dede, biar Mbok antarkan. Boknah menawarkan. Malas ah, rumahnya jauh. Biasanya jam 4 begini dia belum bangun. Dia kan harus tidur siang setiap hari. Lili menolak. Tiba-tiba Lili mendapat gagasan. Dia pergi ke kamar ibu dan menelepon nenek. Sesudah bercakap-cakap sejenak, Lili mulai mengeluh. Nek, kalau tiap hari begini Lili bisa mati. Bosannya setengah mati. Vita pergi, Oni sakit. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Wah, jangan sebut-sebut mati. Bosan itu kan penyakit yang paling gampang diobati. Sudah setua ini, nenek tak pernah merasa bosan. Tentu saja, cucu-cucu yang tinggal sama nenek kan segudang. Di sana kan selalu ramai, di sini sepi. Selalu sepi tidak enak, selalu ramai juga tidak enak. Nah, begini saja. Kamu sabar sebentar, nenek akan segera datang membawakan obat untuk penyakit bosanmu. Baiklah, cepat datang ya, Nek, kata Lili sambil meletakkan handphonenya. Dalam hati Lili bertanya-tanya, seperti apa ya kira-kira obat bosan itu? Kalau berbentuk pil, wah lebih baik tidak usah saja. Kalau berbentuk permainan, nah ini lebih asik. Tetapi, mainan pun kan lama-lama bisa membosankan. Sambil menunggu nenek datang, Lili mendekati Boknah lagi. Mbok, nenek mau datang membawakan obat bosan. Tahu tidak, Mbok? Obat bosan itu seperti apa sih? Boknah tertawa lalu menggeleng-gelengkan kepala. Lili, mana ada sih obat bosan? Ada juga obat batuk, obat sakit perut, obat flu. Kalau Boknah bosan, obatnya sih gampang saja. Setel saja kaset dangdut, hilang sudah rasa bosannya, kata Boknah. Sekarang Lili yang tertawa. Kalau saya sih tambah bosan mendengar kaset lagu dangdut. Kaset lagu anak-anak saja paling seminggu enak didengar. Sesudah itu bosan saya mendengarnya, kata Lili. Ya sudah, kesukaan orang kan lain-lain. Kita lihat saja nanti. Nenek bawa obat bosan yang bagaimana? Kata Boknah. 40 menit kemudian, nenek datang. Lili menyambutnya dengan gembira. Nenek mengeluarkan beberapa buku dari tasnya. Yah, obat bosannya buku. Lili kan malas baca buku, seru Lili dengan kecewa. Hei, kamu belum tahu nikmatnya membaca buku rupanya. Kalau sudah senang membaca, kamu tidak akan pernah merasa bosan lagi.
Nah, sekarang coba kamu baca buku yang ini, kata nenek sambil memberikan sebuah buku cerita bergambar. Kalau tebal, malas bacanya, kata Lili dengan segan. Tidak, ini cuma 24 halaman. Tiap halaman ada gambarnya dan teks sedikit. Ceritanya tentang beruang kecil. Bagus loh, anak-anak di berbagai negara sudah membaca buku ini. Nenek memberi semangat. Lili mulai membaca. Ternyata menarik juga. Nenek tersenyum dan berkata, "Kamu sudah kelas 4. Sayang sekali kamu belum mengenal banyak cerita yang bagus. Sebetulnya, buku bukan hanya buku cerita, tetapi ada juga buku tentang berbagai pengetahuan. Misalnya, kamu mau tahu asal minyak tanah, atau cara kerja tukang pos, atau tentang menanam bunga, atau apa saja. Semua ada bukunya." Iya, Nek, kalau buku cara membuat mainan dari kertas, ada tidak, Nek? Itu loh, seperti membuat perahu, burung. Lili mau baca kalau buku itu ada, kata Lili. Tentu saja ada. Nanti kita bisa cari di toko buku. Nenek akan tunjukkan berbagai macam buku. Sekarang, kamu bisa membaca buku-buku yang tipis ini dulu. Nanti, makin lama kamu akan terbiasa dan senang membaca buku cerita yang lebih tebal. Kalau kamu suka membaca, kamu tak akan merasa bosan. Bermain dengan kawan memang suatu hal yang baik, tetapi membiasakan membaca juga perlu dipupuk. Nanti, kalau kamu menjadi mahasiswi, kamu sudah terbiasa membaca buku pelajaran yang tebal-tebal, kata nenek. Buku ceritanya dari mana, Nek? Tanya Lili. Nanti, nenek belikan beberapa. Lalu, setiap bulan ibu bisa membelikan 1 atau 2 buah buku. Kemudian, kamu bisa tukar pinjam dengan kawan-kawanmu yang punya buku cerita. Selain itu, kamu juga bisa pinjam dari perpustakaan sekolah. Di sekolahmu ada perpustakaan tidak? Tanya nenek. Ada, tapi Lili belum pernah pinjam. Lili mengaku terus terang. Lili. Seharusnya perpustakaan sekolah dimanfaatkan, tetapi baiklah, sekarang nenek akan membimbingmu. Nenek akan pinjamkan buku-buku yang menarik supaya kamu rajin membaca. Sesudah itu, berangsur-angsur, kamu mulai membaca buku yang banyak teksnya, kata nenek. Selama 1 bulan, nenek akan sering datang membawa buku cerita untuk Lili. Sampai akhirnya, bila Lili sudah gemar membaca, nenek tak perlu membawakan buku-buku cerita lagi. Lili sudah bisa mencari sendiri buku cerita atau pengetahuan yang dibacanya. Yang penting juga, Lili sudah mendapat obat bosan yang ampuh dari nenek, hingga seumur hidup dia akan bebas dari penyakit bosan. Nah, tadi kita semua sudah menyimak cerpen yang berjudul Obat Bosan dari Nenek. Sekarang, mari kita bedah cerpen tadi. Di sini saya akan menguji pemahaman teman-teman nih. Nah, pertanyaannya adalah apa amanat yang bisa dipetik dari cerpen yang berjudul Obat Bosan dari Nenek? Jawaban kalian saya tunggu di kolom komentar ya. Nah, karena kita sudah di akhir atau di penghujung pembelajaran hari ini mengenai cerpen, di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua berupa latihan soal atau kuis. Nah, soal ini dikerjakan melalui aplikasi Kahoot dengan memindai barcode yang sudah saya sediakan atau mengklik tautan atau menyalin tautan tersebut untuk terhubung langsung ke soal yang sudah saya buat. Nah, soal ini sangat berkaitan dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, jika teman-teman menyimak dengan baik, maka teman-teman akan bisa mengerjakan soal tersebut dengan tepat. Oke, selamat mengerjakan ya. Gimana nih? Seru kan belajar dengan aplikasi Kahoot? Jangan lupa untuk terus berlatih dan berkarya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.